Halo, hari ini kita akan kupas tuntas plus minus The Nice Playland Pagedangan. Simak sampai akhir untuk tips lengkapnya ya. Di sini tersedia lahan parkir yang sangat luas. Sebelum di tiket akan dicek ya, kita nggak boleh bawa makanan dan minuman kemasan dari luar. Tapi kalau botol minum pribadi itu masih boleh dibawa ke dalam. Kalau kedapatan bawa akan ditahan ya. Harga tiket reguler high season sebesar 50.000. Ini bisa dipakai seharian sepuasnya. Untuk anak di bawah 80 cm, tiketnya masih gratis ya. Masuk lokasi, kita disambut dengan restorannya. Paket ramesnya murah meriah, 13.000-an aja. Untuk pilihan menu lainnya, sistemnya prasmanan, ambil sendiri, nanti dihitung setelah pengambilan. Nah, ini dia daftar harganya. Restorannya terbilang luas, tapi untuk kapasitasnya tidak sebanding dengan jumlah pengunjung yang sangat membludak di masa liburan seperti ini. Jadi sarannya kalau mau makan, mending jangan pas jam makan siang banget. Meski begitu, untuk menu makanannya sangat variatif ya, dan sangat menggugah selera. Nilai makanannya sih 8 ya, cukup. Nggak yang enak banget, tapi cukup enak. Dan yang pasti anak-anak masih ada menu aman, sop dan ayam crispy. Segitu review restorannya. Kita lanjut ke Playland. Ada banyak banget macam mainan. Ayunannya juga ada beragam. Ada tempat buat orang tua ngaso. Duduk-duduk di tempat bulat ini juga masih bisa ya. Ini kondisi kami datang pagi, belum terlalu ramai. Nanti akan ada video lagi kondisi saat sangat ramai. Ada juga jungkat-jungkit. Ini ada mainan yang bisa dipakai untuk dewasa juga ya, ayunan seperti ini. Ada juga permainan melatih ketangkasan anak, memanjat seperti ini, jaring-jaring. Terus tetap ada ayunannya, seru banget sih. Gak ketinggalan, ada trampolin, ada yang besar, ada juga yang kecil. Nah, ini jungkat-jungkit versi raksasa ya, bisa dimainkan bersama, dan uniknya dia sambil berputar jungkat-jungkitnya, sensasi yang baru ya buat anak-anak. Nah, nilai plus dari Playland ini, di setiap sudutnya akan selalu ada tempat untuk orang tua memantau. Karena mereka tidak menyediakan staf di setiap sudut, hanya di titik-titik tertentu di keramaian yang sangat tinggi. Nah, himbauan untuk seluruh orang tua, tetap jaga anaknya dan ajari anak-anak untuk bisa merawat fasilitas ini. Meskipun kita bayar, kita tetap harus menjaga dan tidak membuat mainan-mainan ini jadi rusak ya. Nah, ini dia permainan yang sangat menantang buat anak-anak, melatih ketangkasan, melatih motorik kasar anak-anak, melatih keseimbangan anak-anak, dan kontrol koordinasi mata, tangan, dan kaki anak-anak. Di area lain ada ayunan berputar yang bisa juga dinikmati oleh para orang tua. Keunikan permainan di sini rata-rata tidak banyak pakai listrik, tapi pakai kekuatan. Seperti ini, kekuatan ayah sangat dibutuhkan untuk menarik ayunan berputar supaya bisa lebih kencang. Di area lainnya kita geser, ada kora-kora mini, sama ya. Dengan kekuatan ayah, kora-kora ini akan lebih seru dimainkan anak-anak. Tapi harusnya tidak ada anak-anak di sebelah kanan layar ini ya. Ini sangat berbahaya posisinya. Geser, ada jenis ayunan lainnya. Ini bisa dimainkan oleh teenagers juga ya. Dan ini area yang bisa berbahaya juga, makanya dikasih batas rantai. Kita pindah posisi, ketemu ayunan lagi. Di sini kamu nggak akan bosen, banyak banget mainannya. Dan dijamin anak-anak bisa betah main seharian di sini. Ini ada jungkat-jungkit lagi, ada trampolin mini di sebelah sana kiri kanannya, dan yang ini ada roda berputar. Kita geser lagi, ada mini playground, ada melatih ketangkasan, panjat, merangkak, plus perosotan. Lanjut permainan lain, ini wajib ditemanin ya, karena agak sulit mainnya dan bisa berbahaya kalau tidak didampingi. Harusnya didampingi orang dewasa ya, yang ini jangan ditiru, didampinginya sama anak-anak juga. Kita geser, ada permainan transportasi, anak-anak bisa berperan sebagai penumpang beca, tapi kalau becanya nggak bisa dimainin anak-anak ya, karena itu berat banget. Ada minibus, ada
sepeda, ada sepeda dengan 2 penumpang, ada juga mini skuter, ada juga beca angkut kayaknya ya nih seperti ini. Jadi anak-anak masih bisa mengangkut adiknya, lucu banget ya. Kita geser ke mini outboundnya. Ada beragam trek outbound yang bisa melatih ketangkasan anak-anak. Ada trek panjatnya, ada ban melompat ataupun ban memanjat. Anak-anak bisa melatih ketangkasan mereka di sini dengan cukup aman ya, karena tidak terlalu licin dan tidak terlalu ramai. Setelah memanjat, anak-anak bisa turun melalui perosotan ini. Meskipun pengunjung ramai, tidak terlalu antri ya, karena pilihannya banyak banget. Nah, ada satu permainan yang berbayar yang seperti ini. Ini tuh 20.000 untuk 8 menit. Untuk anak-anak yang belum pernah main bom-bom kar, ini cukup worth it ya. Meskipun untuk 8 menit 20.000 terbilang cukup mahal. Karena di tempat permainan lain 10.000, permainan bom-bom karnya terasa lebih seru. Ini dia wahana favorit paling antri, tapi udah cukup rapi karena antrinya berbaris ke belakang ya. Dan ingetin teman-teman untuk antri ke belakang, tidak ambil bannya. Rainbow slide di sini tidak terlalu tinggi ya, jadi untuk membawa bannya ke atas kita nggak perlu banyak tenaga. Dan pastikan anak-anak dalam pengawasan orang tua. Nah, untuk mini zoo-nya sebenarnya bukan mini zoo ya, ini lebih ke midi zoo, lebih kecil dibandingkan mini zoo karena hanya ada 4 jenis hewan dan itu semua kecil-kecil, tapi cukup menarik untuk anak-anak belajar. Hewan ada 4 jenis kalau nggak salah, ada meerkat, ada marmoset, ada sulcata, juga ada kelinci. Sedikit masukan mungkin berikutnya, ada opsi untuk memberi makan hewan-hewan ini supaya anak-anak bisa lebih belajar untuk berempati. Nah, yang terbaru dari Playland ini ada area bermain ketangkasan air. Untuk bermain di area ini, anak-anak wajib didampingi orang tua dan harus bawa baju ganti ya, karena nggak mungkin dong anak-anak pulang dengan keadaan baju basah seperti ini. Selesai ini harus mandi dengan sabun yang bersih karena kita nggak tahu airnya bersih apa enggak di sini. Kalau hujan gimana? Tenang, masih ada Playland area indoor. Ada kipasnya jadi nggak terlalu gerah ya bunda. Ini juga banyak banget permainannya. Untuk di area Pagedangan ini, Playland indoornya cukup luas, jadi meskipun ramai masih bisa dapat main bersama-sama. Di area indoor masih ada perosotan, masih ada permainan lain yang melatih ketangkasan. Oke, kita lanjut ke fasilitas, tapi tidak semua tervideokan. Ada kamar mandi cukup bersih. Untuk toilet wanita dan toilet pria masing-masing terdapat 3 pintu. Akan tetapi jumlah ini tidak bisa memfasilitasi banyaknya pengunjung yang akan ke toilet ketika waktu makan siang atau jam sholat. Jadi akan terjadi penumpukan. Oke, segitu dulu kupas tuntas plus minus episode kali ini. Ini dia rangkuman tips and triknya.